Kita contohkan dong kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan najis di dalam urusan ibadah. Contoh sehari-hari ya dengan ibadah sholat mungkin ya. Apa ya, kalau yang berhubungan dengan ibadah sholat kan tentu ya kak ya, kalau sholat itu kita harus bersih, kita itu harus suci dari najis. Karena kalau kita sholat membawa najis itu hukumnya tidak syah. Jadi contoh keseharian yang berhubungan dengan sholat mungkin kakak ya. Ya kalau yang berhubungan dengan najis maka kayak itu najisnya harus disucikan ya kak ya. Alat sucinya itu apa? Alat bersucinya itu menggunakan air ya. Alat bersucinya itu digunakan dengan air ya, itu pun kalau ada airnya. Maka yang pertama ya jelas kita itu harus tahu dulu dong. Kita tuh harus tahu dulu akan air seperti itu. Kita harus bisa membedakan mana air mutlak, mana air yang mustamal gitu ya, mana air yang ghair mustamal. Nah kita harus paham dulu gitu. Itu aduh nanti ngajinya ke bab air itu nanti lebih dalam lagi nih kak nih. Langsung aja deh praktek ke contoh keseharian mungkin ya, karena kakak tadi tanyanya contoh keseharian. Oke kita langsung aja deh ke contoh keseharian. Kalau misalkan kita berwudu atau kita mandi atau kita mencuci piring, mencuci pakaian gitu aja deh ya, langsung ya contohnya. Gini kak, syarat di dalam kita bersuci menghilangkan najis atau menghilangkan hadas ya kak, itu harus jari ulma'i kak. Artinya jari ulma'i itu adalah harus mengalir airnya ya kak ya, harus mengalir airnya. Jadi kalau kita menghilangkan hadas, menghilangkan najis, airnya tidak mengalir, maka itu hukumnya tidak syah kakak. Maka itu hukumnya tidak syah. Mau menghilangkan najis, hadas apapun itu, contoh keseharian kakak membersihkan pakaian, mencuci pakaian ya, dikarenakan pakaiannya ada najis. Nah, kita cuci-cuci, misalkan manual kita cucinya. Nah, maka yang harus kita perhatikan kakak adalah ketika mensucikannya. Nah, mensucikannya itu pakaian itu harus jari ulma'i, airnya itu harus mengalir ya, dan tentu harus sudah diyakini dulu kalau airnya itu adalah air mutlak. Ya, kalau airnya itu air mutlak, jangan menggunakan air yang mustamal. Karena kalau menggunakan air yang mustamal maka itu nanti tidak syah, menghilangkan hadasnya, ya, dan juga menghilangkan najisnya. Jadi airnya harus mutlak. Nanti deh kaji deh pengkajian air mutlak, udah pernah teteh bahas di konten YouTube. Nah kak, jadi kalau kita membersihkan pakaian, airnya ngalir gitu loh kak, ngalir. Jadi kakak jangan sampai membersihkan pakaian itu, misalkan kakak udah disiapkan ada 5 wadah yang begitu besar banget gitu ya, sama kakak dimasukkan itu pakaian ke ember yang ke-1, kemudian dimasukkan ke ember yang kedua, kita masukkan ke ember yang ketiga, segimana banyaknya pun itu ember ya kak, yang terakhir pakai pewangi, meskipun udah hilang budahnya, busanya, udah wangi, pakaian itu nggak najis, itu tetap najis kak. Karena apa ya? Karena tidak jari ulma'i, karena tidak mengalir air. Jadi kalau misalkan ini pakaian, airnya tuh harus ngalir, airnya ngalir. Seperti itu kakak. Begitu juga ketika kita mencuci piring, sama airnya harus mengalir. Kalau teteh sendiri mencuci piring, kalau udah mencuci piring, teteh suka di sampingnya itu ada kayak apa ya, kayak baskom yang besar banget. Kemudian itu piring kita simpan di sana karena takut terpercik. Seperti itu. Kemudian kalau sholat kakak, kalau teteh sendiri di rumah selalu menggunakan sandal. Dari kamar mandi tuh langsung ke tempat sholat itu menggunakan sandal. Gak tahu ini, orang-orang pada tahu gak sih? Kalau teteh sendiri itu kalau mau sholat selalu pakai sandal. Sandal dibawa ke kamar mandi, dari kamar mandi langsung ke tempat sajadah. Langsung itu sandal itu ke sajadah. Kenapa? Karena teteh sendiri meyakini kalau tembok yang ada di rumah setiap hari itu temboknya tidak suci, meskipun setiap hari dipel. Karena apa? Karena untuk menghilangkan najis itu ya harus jari ulma'i, airnya itu harus mengalir. Ya, karena tidak semua orang yang masuk ke kamar mandi itu faham akan ilmu najis. Contoh, teteh punya anak kecil yang masih umur 7 tahun, 8 tahun. Anak teteh itu gak faham akan ilmu najis tuh gak faham. Kadang anak teteh pipis, ceboknya gak bener, di kakinya masih ada bekas pipis. Nah itu kan najis di kaki anak teteh itu. Kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian ke rumah, ke tembok, berarti kan temboknya najis kan. Temboknya najis itu dari kaki pipis yang ada oleh anak teteh.
Kemana-mana kan itu najisnya kemana-mana. Cara mensucikannya itu tembok dari najis itu gimana? Ya harus jari ulma'i, dialiri air. Apakah pernah gak kita di rumah setiap hari itu ngepel tembok di rumah itu pakai ngalir air? Kan enggak, cuman pakai satu ember ya kan. Kemudian kita pakai lap, dan justru itu najisnya, maksudnya mutan najisnya kemana-mana. Jadi ke rumah, jadi ke dapur ya, jadi ke kamar tidur. Justru itu mutan najisnya jadi menyebar gitu kemana-mana. Makanya kalau teteh sholat itu wajib, kalau mau sholat harus pakai sandal seperti itu, karena meyakini kalau tembok yang ada di rumah itu adalah najasah. Nah, itu misalkan itu contoh salah satunya. Apalagi contohnya apa ya? Ini yang teteh pernah alami aja. Contohnya misal ngepel nih, pernah nih pada suatu ketika teteh ngepel ya. Kalau di rumah kadang nggak pakai kerudung, ngepel nih ceritanya. Biasa ini rambut diikat gitu ya. Kan teteh meyakini kalau tembok yang ada di rumah itu najasah, tidak suci. Ketika ngepel ini kan basah, tangan teteh ini basah ya oleh air itu. Maka air di dalam ember pun menjadi mutanajis seperti itu. Gatel ini kepala gatel, teteh garuk. Nah ini tangannya basah, mutanajis, ngegaruk ke kepala. Akhirnya rambutnya najasah enggak? Rambutnya jadi najasah. Aduh, udah karena spontanitas saja gitu, gatal yang ngegaruk gitu kepala. Udah itu inget, aduh, ini kan tangan teteh kan basah gitu ya, mak ini aduh. Nanti kalau misalkan sholat zuhur, maka harus keramas, dialiri rambutnya agar hilang najasahnya. Udah no ceritanya ya. Nah ketika itu sholat zuhur nih teteh nih, sholat zuhur. Ketika udah beres sholat zuhur, kira-kira ya jam berapa gitu, entah 1:30 gitu, teteh tuh inget, kan tadi tuh pagi-pagi itu ngegaruk ya, najis ini ya rambutnya. Aduh lupa, enggak keramas, langsung aja teteh ujuk-ujuk wudu karena lupa. Sekarang ingat, maka gimana? Ya wajib sekarang teteh mandi lagi, kemudian ya sholat lagi. Kalau misalkan ada waktu zuhur, ya sholat lagi, karena meyakini itu sholatnya tidak syah. Segitunya, iya gitu. Itu contoh keseharian kakak. Apalagi ya tuh ya, contoh keseharian ya, handuk. Nah handuk kak, handuk. Kalau teteh sendiri, bayangin aja sama kakak yang bertanya ya, bayangin aja ini yang teteh alami keseharian mungkin tidak akan jauh sama kalian juga. Kalau teteh kasur sendiri, ini kasur teteh tidak menghukumi suci kasur teteh. Kenapa? Karena teteh kan punya anak kecil, anak teteh pernah pipis di atas kasur, dan teteh belum pernah mensucikan itu kasur, karena susah dong kalau mau mensucikan kasur. Kalau misalkan anak pipis, paling-paling itu kasurnya dijemur. Sedangkan kalau mau menghilangkan najis ya harus jari ulma'i, airnya ngalir. Pernah gak kita membersihkan kasur? Gak ada tuh ceritanya orang yang pernah membersihkan kasur, paling juga dijemur ya kan. Maka itu hilang gak najisnya kasur tersebut? Enggak, gak hilang. Maka teteh meyakini kalau kasur itu tidak suci. Atau misalkan kita tidur sering nggak kalau kita bangun tidur tahu-tahu ada apa di sini? Tahu-tahu ada apa di sini? Cek orang Sunda mah dahdiran ya, kayaknya dahdiran. Kalau Indonesianya apa sih dahdir itu? Iler ya, apa itu dahdir gitu ya? Itu kan suka nempel ke bantal, apa ya itunya pulau-pulaunya itu najis loh. Kalau kita bangun subuh ada nempel ke bantal kita, itu najis loh. Kenapa? Karena itu penguapan dari dalam perut. Makanya teteh seperti bantal tidak menghukumi suci, seperti kasur tidak menghukumi suci. Lantas kita udah mandi ceritanya, kita udah mandi, handuk kita basah, lalu lantas kita disimpanlah di atas kasur atau disimpan di atas bantal. Teteh tidak melakukan hal itu, karena teteh meyakini kalau kasur sama bantalnya itu tidak suci. Kemudian kalau misalkan teteh udah dikeramas, teteh gak berani langsung tidur di atas bantal yang mana kepala teteh itu basah rambutnya, gak berani. Jadi suka pakai apa? Misalkan ambil handuk yang begitu kering banget karena handuk itu tebal. Jadi di atas bantalnya itu dikasih tilam handuk yang tebal, yang kering, baru teteh lantas tidur kalau misalkan rambutnya basah. Nah itu mungkin kak, itu contoh keseharian. Habis banyak sih kak. Kalau contoh keseharian itu banyak ya, mungkin segitu aja deh ya kak ya. Ya segitu aja dulu ya. Apa ya, habis banyak ya kak ya.
Oke.